Musikaligus. Ngobrolin musik sekaligus. Ada Ivy Alisa di Musikaligus Rovers. Apa kabar sih? Baik. Gila, lama banget ketemu Ivy. Waktu Iya. itu masih SMA ya kayak enggak di kuliah, Kuliah dong. Ini kan baru lulusnya pandemi juga aku. Sekarang udah sarjana musik Iya. ya. Alhamdulillah. Iya. Sarjana musik itu disingkat apa? SSN, sarjana seni. Sarjana seni. Iya. Wow. Lumayan ya lama ya kuliahnya ya. Iya. Sekitar mungkin harusnya 4 tahun, tapi aku karena waktu itu sempat banyak skip kelas, jadi banyak yang harus ulang-ulang, jadinya hampir 5 tahun. Tapi ya sudah ya, Yang penting kita lulus, iya. Sebelum lulus ilmunya sudah teraplikasikan. Itu yang paling penting. Dan yang penting enjoy gitu. Aku tuh nggak pengen yang terlalu kuliah padat, tapi akunya kayak hektik gitu. Jadi aku begitu tahu kayak wah ini kayaknya nggak kekejar nih. Waktu itu ada sambil stripping sinetron, sambil kayak muter-muter juga. Kayak ya udahlah ini drop, kita lanjutkan di semester depan. Makanya itu tuh. Cuman aku jadinya lebih enjoy jadinya. Gitu. Nggak rush, nggak terlalu maksain, terus kerjaan juga bisa berjalan lancar ya. Iya. Apa kabar sih kerjaan? Alhamdulillah, ini akhirnya di tahun ini pembuka tahun aku juga baru aja rilis single. Karena kan sebelumnya album Pelita Lara tuh album aku yang pertama. Itu baru rilisnya itu tahun 2020 pas pandemi dan aku nggak bisa muter-muter kayak gini nih. Padahal ini kan salah satu aktivitas yang kayaknya wajib gitu ya. Kalau enggak tuh kayak ada yang kurang. Ya waktu itu sih masih bisa Zoom sih, ya kan? Pada iya, saat itu. Akhirnya aku zoom gitu, cuma kayak nggak seru, bener nggak dapat vibe-nya ya. Dan yang paling penting nggak tampil di depan orang, audiens gitu. Terus akhirnya setelah 3 tahun akhirnya baru rilis solo. Gimana album perdana kemarin? Album perdana rasanya kayak emang kayak melahirkan bayi ya. Kayak semuanya tuh dari nol kan aku yang kerjain juga, sampai rilisnya juga diurusin juga gitu. Jadinya kayak ini udah orang-orang udah bisa dengerin ya. Rasanya tuh aneh. Iya, gitu kan? Tapi seneng. Gue musisi sekarang, kok bisa gue udah punya album gitu kan. Iya, dulu tuh kayak kok gak afdol ya belum punya album gitu. Dan akhirnya itu membuat gak tau, melepaskan image mantan penyanyi ciliknya Ivy gak sih akhirnya? Kayaknya masih akan tetap menempel ya sampai kapanpun. Tapi disyukuri dan dinikmati aja sih prosesnya. Bahkan banyak juga orang-orang yang baru datang pas aku solo ini baru pada dengerin kayak, kamu dulu pernah jadi penyanyi cilik ya? Aku baru dengerinnya pas sekarang, kayak oh ya udah segeting juga gitu. Datang dari mana aja, ada yang kayak dari dulu grow bareng. Aku kelas 5 SD kan, grow bareng sampai sekarang kayak aku udah mau nikah, kayak aku udah mau punya anak. Ada yang bahkan udah nonton konser aku bawa anaknya sekarang. Kayak kita bertumbuh bareng juga ada. Terharu. Kamu tinggal jawab aku udah mau punya album kedua gitu ya. Itu anak gue juga. Iya betul. Tapi kerennya nih Vi, karena kemarin semalam sempat dengerin banyak gitu, dengerin lagi dari single lama dari album, masih konsisten dengan apa bahasa waktu itu ya, pop akustik gitu ya. Masih nuansa akustiknya masih kencang, termasuk di single terbaru ini ya. Iya. Bisa dibilang nggak ini adalah fase kedua bermusiknya Ivy? Karena kan album perdana udah rilis tuh. Pasti eksplorasi di album perdana bisa dibilang bukan cukup ya, tapi ini udah di sini, berarti kita akan masuk ke eksplorasi selanjutnya. Iya. Karena nggak akan ada habisnya ya kayaknya proses belajarnya itu dari membuat satu album. Dan ini album yang lain kayak mungkin ada banyak pelajaran juga yang di album satu yang mungkin nggak terlalu works, atau aku kayak kurang suka dengan hasilnya. Ya mungkin aku perbaiki di album kedua, atau mungkin musik-musik yang aku belum sempat explore di album pertama mungkin aku bisa aplikasikan di album kedua, benar. Iya. Dan udah dirilis, udah bisa didengerin juga Rovers. Judulnya adalah Semesta Menari. Masih manis seperti karya-karya lagu-lagunya Ivy yang kemarin-kemarin. Suaranya tuh kalau didengerin pakai headphone sambil tidur-tiduran tuh masih pas banget buat nemenin tidur-tiduran, pokoknya apa yang bikin gini. Ini kepikiran semalam, mudah-mudahan masih bener kalimatnya. Apa yang bikin sebuah lagu itu jadi enak, ternyata gak cuman liriknya aja atau melodinya aja, tapi suara nyanyi juga. Karena kesatuan gitu ya. Kesatuan. FYI Rovers, gue tuh nggak bermaksud diskriminasi ya, cuman namanya kan selera ya. Gue tuh nggak terlalu suka sama lagu yang dinyanyiin cewek gitu. Oh gitu. Nggak banyak yang tak suka gitu. Nah tapi Ivy terus The Cinnamons. Itu kan suaranya khas, terus suaranya meninggalkan jejak di kepala. Salah satunya adalah Ivy. Berarti bisa dibilang
cukup sukses dengan warna yang udah dikasih dari awal ya. Oh, amin, semoga ya. Tapi aplikasi kuliah kemarin diaplikasiin gak sih untuk bermusik sekarang? Kayaknya Hasil pasti belajar iya kemarin. ya. Secara nggak langsung mungkin aku nggak yang aku mau aplikasiin teori ini di laguku, itu tuh nggak ada sebenarnya. Kecuali satu yang instrumental, ada judulnya Paper Kites kan. Itu kayak project kuliah waktu itu, emang tugas dari dosen. Jadi emang harus kayak kamu pakai ini, pakai itu. Terus pas aku dengar lagunya, ya aku suka deh, pengen rilis. Terus ya udah aku iseng aja naruh itu di album aku yang pertama. Karena kan indie juga ya, mungkin kayak terserah aku mau naruh yang di mana. Toh pada suka akhirnya kan? Katanya emang kayak enak banget buat road trip gitu-gitu. Oh iya, Paper Kites kayak udah deh, bagus kalau misalnya pada dengerin. Tapi apalagi yang mau dieksplor di fase kedua ini? Semesta Menari emang ada rasa yang berbeda sih, cuman pengen denger dari Ivy sendiri. Nah, setelah album perdana bikin karya baru, apalagi sih yang pengen dieksplor? Di album kedua ini sebenarnya aku udah ngumpulin sekitar 4 atau 5 lagu ya gitu, dan pengen explore hal-hal yang baru juga. Mungkin kayak sebelumnya aku nulis secara penulisan liriknya tuh lebih lebih terkesan puitis, dan mungkin harus dipahami beberapa kali baca baru kayak oh maksudnya ini gitu. Tapi untuk yang di album kedua ini entah kenapa dari 4-5 lagu yang aku udah punya, aku tuh ngerasa ini lebih mudah dicerna ya dari secara kata-katanya gitu, secara melodinya juga cukup yang simple-simple dan mudah diingat gitu. Jadinya aku memilih itu juga secara aransemen musiknya, semuanya juga kayak pengen inline kan. Jadi nggak mungkin kan aransemennya ruwet-ruwet, tapi melodinya bagannya sedikit, melodinya juga simple gitu. Jadi aku pengen inline semuanya, kayaknya cukup tergambar di single ini ya, cukup simple, bisa dibilang cukup simple tapi sesuai apa yang aku harapkan gitu. Kalau dari lirik itu ada pengaruh gak sih? Karena kan Ivy sekarang udah memasuki fase wanita dewasa muda nih. Melewati fase quarter life crisis gitu kan. Yang dipikirkan makin banyak ya. Iya. Ya kan? Itu ada pengaruh gak dari pembuatan lirik gitu, atau mungkin melodi yang dikeluarin mungkin gak se apa bahasanya ya? Kalau gak se ceria, bukan ceria ya, pokoknya moodnya berbeda lah pasti ketika kita berada di umur yang berbeda juga. Itu gimana dengan yang sekarang? Aku nggak melihat terlalu ada perbedaan kalau dari secara menulis lagu ya, menulis lagu dan lirik. Yang aku perhatiin malah pas jadi liriknya sih kayak, kok malah lebih simpel dari yang sebelum-sebelumnya ya. Cuman mungkin kalau bisa dibilang pengaruhnya apa, dulu tuh aku masih kuliah, buku-buku kuliah tuh bacaannya diksinya susah-susah, dan kayak emang dipaksa untuk membaca hal-hal itu kan. Nah, pas aku udah lulus kuliah, aku cenderung membaca sesuatu yang emang lebih gampang dicerna, yang kayak oh maksudnya ini, langsung to the point gitu. Jadinya kayaknya pas aku nulis lirik tuh jadi terpengaruh juga kayak oh malah lebih ini ya, lebih direct dan straightforward aja gitu, dan sesuai apa yang aku inginkan sih sebenarnya. Gitu. Dan mudah-mudahan bisa lebih menyentuh perasaan yang dengerin. Amin. Tapi cerita-cerita dong, gimana kemarin konser keliling ke 4 kota? Bisa dibilang itu tur dari album perdana ya? Iya, jadi setelah 2 tahun itu baru terlaksana ya turnya. Dan tadinya maju mundur juga tuh kayak, gimana ya, apakah setelah 2 tahun itu antusiasme orang masih sama dengan dulu, atau kayak udah itu kan udah rilisan lama gitu. Jadi akhirnya aku coba untuk ya udahlah, coba dulu 4 kota gitu. Jadi ke Bandung, Jogja, Surabaya, dan Jakarta, ditutup di Jakarta. Iya. Jadi yang 3 kota pertama itu hanya aku dan piano, dan ditutup dengan Jakarta konsepnya full band gitu. Dan berbeda-beda tuh tiap kotanya. Jadi di Bandung emang aku maunya di garden gitu. Nontonnya juga duduknya di rumput-rumput gitu, kayak di intimate tikar, gitu tikar. Iya, semacam kayak di tikar iya, gitu. kayak yang lagi piknik lah ibaratnya gitu. Terus di Surabaya dengan upright piano, kayak konsepnya lebih kayak ruang tamu gitu kali ya. Itu di dalam ruangan. Nah, yang di Jogja itu kayak di outdoor gitu, tapi malam-malam ketika itu. Terus rame banget di Jogja, aku sampai kayak nggak nyangka. Iya, antusiasmenya segitunya. Dan terakhir ya kalau di Jakarta alhamdulillah juga sold out juga gitu. Terus
yang aku nggak nyangka itu sih, setelah 2 tahun tuh antusiasmenya masih sebegitunya dan di luar ekspektasi juga beberapa. Nah, aku juga di situ bayangin kalau misal aku nggak punya keberanian untuk nekat gitu ibaratnya bikin tour dan segala macam, kayak itu nggak bakalan terrealisasi. Dan bakal nyesel pasti. Kayaknya iya deh. Album perdana bukan cuman bahas, iya, album perdana nggak bisa disajikan langsung, dipresentasikan ya langsung. Gitu. Terus ada rencana lanjutan tour gak sih sambil nyiapin album kedua atau gimana? Sebenarnya kalau ngeliat demand kemarin sih aku jadi kayak lebih percaya diri ya untuk kayak jalanin tour lagi gitu. Semoga ada momen yang tepat. Kemarin udah ada beberapa kota yang emang kayak ngajak juga gitu. Kayak Semarang, kayak Solo gitu juga kayak banyak yang antusiasmenya ternyata gede gitu. Jadi kayaknya pengen sih. Penasaran deh. Pengen nanya dari dulu ke orang-orang cuman lupa. Kehidupan musisi pasca pandemi itu seperti apa sih? Apakah ya pandemi kan lumayan memukul dalam artian gak cuma musisi, banyak hal, tapi kan yang kita tahu tuh industri hiburan gak bisa berkumpul, musisi gak bisa manggung, cuman bisa paling pol ya virtual gitu kan, bikin karya cuman bisa dirilis digital tanpa bisa dikenalin langsung gitu. Ada sebelum ngerasa bosan-bosan gitu atau gimana sih? Wah, udah bukan bosan lagi ya, kayak lebih ke tahap aduh ini mau ngapain lagi ya gitu. Sampai banyak orang-orang ya yang banting setir ya jualan makanan atau apa, cuman ya enggak sih. Alhamdulillah bersyukur masih bisa hidup. Waktu itu masih ada kayak banyak kerjaan yang brand kayak gitu, masih kayak oke lah. Cuman bayangin yang purely musician yang bener-bener hidup dari reguler yang gitu-gitu, aku tuh sampai nggak tega gitu mikirnya, karena kerjanya emang di situ. Udah kalau enggak udah nggak dapat mata pencaharian lagi, udah nggak ada kayak kru aku. Betul. Itu aku yang kasihan itu sebenarnya. Segitu udah boleh manggung, udah rasanya tuh kayak ini beneran gak sih gitu. Aku pertama kali manggung lagi depan penonton tuh lupa ya kapan, kalau nggak salah satunya Java Jazz kemarin ya. Terus kayak aduh ngelihat penonton secara langsung walaupun masih pakai masker, tapi takut gitu gak sih? Ini beneran gak sih? Iya, aneh rasanya ditonton ada kepala-kepala setelah 2 tahun gitu. Tapi ya itu tadi ya, mungkin jadi energi baru gak sih sekarang, kayak setelah ditahan 2 tahunan gitu kan, sekarang di awal tahun punya single baru, menatap album kedua gitu, kayak energi baru, tim baru. Tapi ada satu yang aku notice dan aku cukup aneh sih. Jadi sebelum pandemi itu kalau aku manggung biasa aku tuh gemeterannya pol-polan kayak sampai parah banget. Nervousnya parah banget. Terus ketika pandemi mungkin aku merindukan kayak virtual tuh banyak, virtual online kerjaan gitu. Tapi tetap beda ya rasanya dong. Walaupun ada kepala-kepalanya kadang nonton kan via Zoom atau apa gitu, nonton tapi beda ya gitu. Ya kan delay, tepuk tangannya juga delay ya. Iya, aneh sih rasanya. Terus setelah aku perform lagi setelah pandemi, perform yang ada orangnya lagi, aku tuh jadinya less nervous sih. Aneh ya, mungkin akunya juga tetap ada adrenalin nervousnya, cuman yang kayak lebih ke happy. Kalau dulu biasanya tuh ketakutan yang kayak aduh gimana nih gitu. Ya mungkin rasa percaya diri juga sih. Karena iya mungkin ya. Ya we can do this. Iya, udah lama kayak kangen banget. Jadi nervous tetap ada, tapi nervous yang keluar adalah excitement akhirnya. Kalau dulu kan grogi, aduh nanti gini gak ya, nanti gitu gak ya. Tapi sekarang yang keluar adalah wah gua gitu, jadi nervous. But that's berita yang menyenangkan dan kabar yang menyenangkan juga, akhirnya ketemu sama Ivy lagi. Apalagi mudah-mudahan setelah pemerintah mencabut PPKM, nggak cuman karena kan kalau misalnya mau bikin lagu nggak harus di panggung, di mana aja bisa, cuma kan cara berekspresi gitu loh. Dan rencana 2023 apa tuh selain album? Kayaknya tur-tur dengan tematik gitu kayaknya seru-seru juga ya. Kayaknya seru ya gitu. Pengen lebih engaging lagi sama followers dan pendengar aku juga. Karena 2 tahun kemarin ibaratnya kayak membalasnya dengan gak bisa ketemu. Dan sekarang pengen lebih banyak interaksi langsung gitu. Oke. Amin. Mudah-mudahan apalagi dari 4 bulan yang lalu kita udah digempur sama banyak festival. Apalagi 2023 pasti akan lebih rame lagi, lebih banyak kesempatan manggung lagi. Tapi ya udah gak ada utang lagi kan. Kuliah udah beres. Utang kan itu. Iya, lumayan membebani pikiran ya. Pernah mahal lagi waktu itu ya kuliahnya. Selain musik masih ngapain lagi sekarang? Ya aku lagi fokus di musik aja sih. Iya, cuman lumayan mencoba mengeksplor hal-hal baru di musik. Tapi nanti deh spillnya kalau udah rilis. Rencana di album kedua akan seperti apa sih?
Ini baru bikin bangunan-bangunan kecilnya mungkin ya. Jadi udah workshop sekitar kayak 3 atau 4 lagu gitu. Tapi belum menemukan kayak benang merahnya tuh apa ya gitu. Kayaknya masih seperti Ivy yang lama. Tapi ada explore musik-musik baru juga sih yang aku belum pernah coba di album 1. Aku coba kombinasikan ke sini. Misalnya dulu aku belum memasukkan idealisme jazz aku misalnya. Kayak aku mencoba untuk masukin di satu lagu spesifik. Atau kayak aku belum pernah punya lagu ballad Indonesia yang kayak Ivy banget tapi yang kayak tetap menusuk gitu, kayak belum punya tuh satu. Itu PR di situ. Terus lagu bahagianya belum ada, PR juga gitu. Tapi kalau ngomong soal explore yang kelewat ya, yang tak lewati adalah waktu proyekan kamu barengan sama Hi-Fi kemarin-kemarin. Akan ada gitu-gitu lagi gak sih? Pengennya iya. Dan seru kayak ketika dengerin tadi tuh, lo ini yang mana ya? Kok seru ya gitu, kayaknya beda aja gitu, kayaknya seru aja gitu. Iya, itu beda lagi ya nuansanya. Kalau yang itu, nah itu aku bersyukur juga sih 2021 walaupun bisa dibilang pandemi, 2022 tetap merilis karya gitu loh. Jadi 2020 kan album, 2021 ketemu Hi-Fi Gerald Aga, terus kita bikin karya bareng. 2022 album kolaborasinya tuh rilis. 2023 kembali solo lagi. Jadi paling enggak walaupun manggungnya enggak sekencang sebelumnya ya, belum sekencang itu lagi, tapi setidaknya masih terus produktif gitu loh. Gitu. Masih kreativitas masih tersalurkan lewat karya. Well, yang jelas sih akan banyak hal seru di 2023 mudah-mudahan. Amin. Apalagi menetap album baru sih, sambil belum menikmatin album pertamanya, Rufus lo bisa cek di digital music platform album perdananya. Percayalah, gimana ya kalau misalnya suka dengan sesuatu yang bahasanya adalah membuai. Nah itu dia. Musiknya ini salah satunya sih. Gak berisik, menenangkan, tapi gak bikin lu ngantuk. Itu dia. Tapi kalau ngomongin musik kamu sekarang, 3 kata kalau menggambarkan musik Ivy. Kalau orang nanya, musik lu tuh gimana sih, Vi? Gitu. Aduh, takut narsis lagi ya. Biarin dong. Apa ya, mungkin ya kurang lebih gitu. Menenangkan, hopeful, dan juga soothing kali ya. Dan gak bikin ngantuk yang jelas. Kadang-kadang kan lagunya terlalu slow nih. Yang mellow gitu. Iya kan. Ada orang-orang yang kayak gue sih sebenarnya, first ketika dengerin musik itu, kalau mau misalnya berangkat ke kantor pagi nih naik kereta, gue punya playlist sendiri yang bikin gue semangat. Pulang playlist yang chill, yang gak selalu bikin gue santai. Jadi sampai rumah itu udah lebih santai. Tapi kalau ada beberapa musik yang ketika lu dengerin kapanpun itu tetap enak kok gitu, tetap menimbulkan kayak jadi walaupun dia temponya lambat tapi tetap bikin lo tetap semangat. Salah satunya musiknya Ivy mungkin bisa jadi referensinya. Ya gak? Amin, ayo guys dengarkan. Well, sebenarnya banyak banget yang masih pengen diobrolin, tapi yang jelas kita tunggu karya-karya selanjutnya, Vi. Yes. Masih panjang perjalanan, dalam artian kalau ngomongin satu album kan biasanya 8-10. Ini spill satu lagu pertama dari banyak lagu lain. Mudah-mudahan ada kejutan. Tapi kayak ngomongin soal ini pertanyaan standar banget sebenarnya. Tapi gue penasaran. Setelah pandemi kan pasti selain nggak ada panggung, bikin musik, pasti dengerin banyak musik lain dong. Iya. Terus ada yang nggak yang kayaknya lucu nih kalau misalnya gue terinspirasi dari ini gitu-gitu. Kayak referensi-referensi baru yang masuk ke kamu sekarang. Iya, justru pandemi tuh waktunya aku mengeksplor musik, dan saking banyaknya aku sampai nggak hafal namanya. Tapi yang pasti di digital platform yang aku dengerin tuh aku like-in semua. Iya. Tapi kalau disuruh nyebutin lagi ini siapa yang nyanyi dan lagunya apa tuh kadang lupa saking banyaknya. Tapi lagunya familiar karena aku save tuh karena aransemennya menarik. Ini atau enggak kayak orang ini suaranya unik banget gitu. Aku like-in semuanya. Terus kalau mau tidur kadang aku dengerin lagi kayak kok bisa ya dia kayak gini-gini. Tapi kalau namanya kadang lupa, sampai yang kayak nggak seterkenal itu ibaratnya di luar pun kayak belum tereksplor banget gitu. Tapi karena aku ketemu dan aku suka, ya udah aku like gitu. Karena itu tadi ya, karena banyaknya mungkin cons dari begitu banyak karya baru yang bisa kita nikmati sekarang, kita jadinya suka melewatkan hal-hal bagus yang sebenarnya itu bagus banget, cuman kelewatan aja gitu sama kita kan, terlalu banyak yang kita konsum pada akhirnya.
Well, mudah-mudahan yang ini gak kamu lewatin. Single terbaru Ivy Alisa udah bisa dinikmati di berbagai digital music platform. Semesta Menari. Dan mumpung saya pakai headset yang suara Ivy kenceng banget di sini. Nyanyi dikit dong buat gue dan juga buat Rovers. Abis makan permen lagi tadi. Sebagai penutup, ini dia Semesta Menari dinyanyi dikit sama Ivy Alisa. Oke, ini refnya aja ya. Okay. Rembulan pun tahu saat kau di sini, balita menemani, dan bintang pun tahu semesta menari, ku telah jatuh hati. Tetap enak suaranya. Ini dia Ivy Alisa di Musikaligus. Jangan lupa Rovers dengerin kita di aplikasi Roof, gratis, bisa download di Google Play dan juga di App Store. Ivy, terima kasih banyak sudah mampir ke Musikaligus. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya Musikaligus barengan gue Reno Aditya. It's time to make money from podcast. Download now on Google Play Store and App Store. Roof Audio Now.